Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Jeni Rahmatullah Ilyas, mahasiswa pendidikan profesi guru di LPTK UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Bapak Ibu penguji uji kinerja yang saya hormati, pada hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja atau UKIN, praktek pelaksanaan pembelajaran secara luring di sekolah saya, SMA Negeri 1 Galur, Kabupaten Kulon Progo, yang akan mengangkat tema tentang pernikahan dalam Islam untuk peserta didik kelas 12, yang videonya saya rekam pada hari Rabu 26 Oktober 2022. Berikut ini video uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Anak-anak yang berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah, semua baik ya. Ada yang tidak masuk hari ini? Ya, lengkap ya. Alhamdulillah, semoga Allah selalu memberikan kesehatan buat kita semua. Oke, anak-anak, untuk mengawali kegiatan belajar kita pada pertemuan kali ini, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Pak Ilyas minta tolong ketua kelasnya memimpin. Silakan. Ketua kelasnya Mas Febri ya? Iya. Oke, silakan Mas Febri. Untuk mengawali pembelajaran pada hari ini, marilah kita bersama-sama melafalkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, terima kasih Mas Febri selaku ketua kelas yang memimpin doa pada pertemuan kali ini. Insya Allah dengan mengawali kegiatan dengan berdoa itu akan meningkatkan energi kita, semakin optimis dalam mengikuti pembelajaran. Oke, anak-anak sekalian, untuk pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi berkaitan dengan pernikahan dalam Islam, yang mana ini salah satu materi pada bab 4 yang ditemukan pada kelas 12 semester dasar. Nah, adapun hal apa yang akan kita capai setelah kita mempelajari materi pernikahan dalam Islam, kita bisa melihat. Oke, ini kompetensi dasarnya ya, bisa anak-anak sekalian cermati bersama-sama dari KD 1.6 sampai KD 4.6 ya. Adapun tujuan yang akan kita capai, yang pertama, kita akan memahami ya dalil tentang pernikahan. Yang kedua, pengertian-pengertiannya, ketiga macam-macamnya ya. Yang keempat, tentang hikmah dari pernikahan, dan yang kelima, nanti kita akan mempraktikkan bersama-sama bagaimana simulasi dari ijab qabul seperti itu. Adapun pertemuan pada kesempatan kali ini, kegiatan belajarnya kita akan menggunakan pendekatan problem based learning, yang mana dalam kegiatan pendekatan ini kita nanti bersama-sama berdiskusi untuk memecahkan sebuah masalah.
Ya, tentunya dengan menggunakan metode mind mapping. Nanti kalian bisa berdiskusi dengan teman-teman, membuat sebuah karya yang mana karya itu nanti dipresentasikan. Dan ketika sudah selesai, nanti kita juga bisa menggunakan metode praktek. Kita bermain peran. Anak-anak sekalian semuanya akan bersama-sama melakukan simulasi praktek ijab qabul atau melangsungkan praktik pernikahan seperti itu. Baik anak-anak, untuk pembelajaran kali ini, langkah-langkah pembelajarannya Pak Ilyas bersama kalian akan menggunakan pendekatan TPACK dan model pembelajaran problem based learning. Yang mana dalam pembelajaran ini kita akan melibatkan penggunaan teknologi, baik itu platform WhatsApp di HP kalian, ya, menggunakan GCR, dan kalian akan mempelajari bersama-sama. Kita cari masalah apa yang ada pada pertemuan kali ini, itu ya. Oke, kita memasuki materi yang pertama dulu mengenai dalil dari materi pernikahan dalam Islam. Itu terdapat di Quran surat Ar-Rum ayat 21. Mungkin anak-anak ada yang bisa membantu Pak Ilyas untuk membacakan salah satu ayat ini. Silahkan, siapa? Oke, silakan Mas Febri Lalang, minta tolong kamu bisa bacakan dalilnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Quran surah Ar-Rum ayat 21. Shadaqallahul Adzim. Oke, terima kasih Mas Febri sudah bantu Pak Ilyas untuk membacakan Quran surat Ar-Rum ayat 21. Ini adalah salah satu dalil di Al-Quran yang menjelaskan dasar dari pernikahan dalam Islam. Ya, suaranya bagus sekali Mas Febri. Syukur-syukur nanti bisa dipelajari lebih dalam, memaknai artinya, menerjemahkan kandungannya, dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Selanjutnya anak-anak, di sini Pak Ilyas akan menampilkan gambar mengenai hal yang berkaitan dalam pernikahan. Apa saja yang kalian lihat dari gambar yang pertama dan kedua? Silakan acungkan jari. Saya Pak. Gambar ke-1, Al-Quran dan cincin sebagai mahar pernikahan. Selanjutnya saya Pak. Gambar yang kedua, pengantin laki-laki sedang melaksanakan ijab qabul. Ya betul, yang disampaikan Mas Dwi dan juga Mbak Riris. Gambar pertama itu adalah gambar tentang mushaf Al-Quran dan cincin, salah satu contoh mahar dalam pernikahan. Yang kedua itu gambar akad nikah, ya, antara laki-laki dengan perempuan sesuai dengan rukun dan syaratnya yang menjadi syarat sah pernikahan. Oke, selanjutnya. Nah, di sini tentu yang pertama, ketika kita memahami apa itu sebetulnya pernikahan, ternyata pernikahan itu memiliki berbagai macam pengertian. Nah, itu ya, di sini pengertiannya yang pertama adalah mengenai pengertian dari bahasa Arabnya. Yang kedua pengertian dari KPI. Ketiga itu adalah pengertian yang diambil dari Undang-Undang Pernikahan Nomor 1 Tahun 1974. Pak Ilyas minta tolong, mungkin ada salah satu yang bisa membacakan, membantu Pak Ilyas. Kata nikah berasal dari bahasa Arab yang berarti al-jamu.
atau bertemu berkumpul. Menurut istilah nikah ialah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam satu rumah tangga melalui akad yang dilakukan menurut hukum syariat Islam. Dalam komplikasi hukum Islam dijelaskan bahwa perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang kuat atau mitsakan khalisan untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakan merupakan ritual ibadah. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 1 dijelaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Oke, terima kasih Mbak Ani Sugesti ya yang telah membacakan pengertian dari berbagai macam pandangan tentang pernikahan dalam Islam. Nah, di sini kita bisa memperkaya pemahaman kita ya tentang pengertian secara kosakata bahasa Arabnya. Kita memahami bagaimana menurut kompilasi hukum Islamnya dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Nah, selanjutnya di sini kita akan memahami dalam pernikahan ternyata ada yang namanya rukun dan syarat, dan nikah itu tidak bisa asal-asalan. Nah, syaratnya apa saja anak-anak? Di sini kalian bisa lihat. Yang pertama, tentu ada yang namanya calon suami, ya. Terus yang kedua ada calon istri. Yang ketiga adanya wali yang menikahkan. Nah, itu wali itu bisa dari bapak perempuan, ya. Namun kalau walinya itu bapaknya ternyata tidak ada, bisa digantikan dengan wali yang lain yang masih senasab, ya. Misalnya Pak D atau misalnya Pak Kle. Nah, seperti itu. Selanjutnya adanya 2 orang saksi dan adanya ijab kabul, dan terakhir tentu dalam pernikahan harus ada yang namanya mas kawin atau yang kita kenal dengan mahar. Oke. Begitu anak-anak. Nah, setelah ini kita akan berdiskusi bersama-sama. Pak Ilyas membagi kalian menjadi 4 kelompok, ya. Lantas apa yang akan didiskusikan? Tentu kalian bisa mengamati, mencermati bersama-sama slide yang Pak Ilyas tampilkan. Di sini ada kasus, ya. Dalam kasus ini akan kalian selidiki bersama-sama apa sebetulnya faktor yang menyebabkan terjadinya marak pernikahan online yang ada di masyarakat. Dan kalian bersama-sama diskusikan strategi apa yang bisa kalian usulkan, yang bisa kalian rumuskan untuk memecahkan persoalan ini. Begitu ya? Nah, kalau gitu mari bersama-sama kalian bisa membagi diri menjadi 4 sesuai dengan kelompok yang Pak Ilyas sudah share di WhatsApp kalian masing-masing. Silakan bisa dicek HP-nya. Oke. Silakan kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Oke, diskusinya sudah sangat bagus Mbak Mas ya. Untuk kelompok yang ketiga, kalian sudah tahu bagaimana pengertian dalil rukun yang didapati pada materi ini. Pak Ilyas yang belum mendapatkan adalah
persoalan dari nikah online itu bagaimana? Harusnya kalian bisa menemukan dan nanti harus mencari solusi rumusan apa yang tepat untuk menyelesaikan dari persoalan nikah online yang marak ada di masyarakat. Begitu bisa dipahami nggih? Baik anak-anak, dari hasil penyelidikan kalian dengan kelompok masing-masing, PowerPoint dan mind map yang sudah dibuat nanti dapat dipresentasikan atau ditampilkan di kelompok yang lain. Nah, di sini bagi kelompok yang presentasi, silahkan tampilkan presentasi kalian dengan sebaik-baiknya. Sedangkan yang tidak sedang presentasi, silahkan kalian nanti bisa menyimak dan mempersiapkan pertanyaan di akhir nanti dan bisa memberikan tanggapan bagi kelompok yang presentasi. Oke, langsung saja. Kelompok mana yang mau duluan untuk presentasi? Pak Ilyas, persilahkan. Saya, Pak. Perkenalkan, nama saya Frizana Dusafawati. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kelompok. Pengertian, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Pertama, Quran Surat An-Nisa ayat 22 sampai 23. Yang kedua, Quran Surat Al-Rum ayat 21. Dan yang ketiga, hadis tentang pernikahan dalam Islam. Rukun. Yang pertama, calon suami. Yang kedua, calon istri. Yang ketiga, adanya wali. Yang keempat, adanya saksi. Yang kelima, adanya ijab kabul. 6 mahar. Sekian dari presentasi saya. Oke, mantap Mbak Frizana ya, mewakili kelompok 2 mempresentasikan hasil diskusi mereka. Terima kasih. Selanjutnya Pak Ilyas berikan kesempatan untuk kelompok lain yang ingin memberikan tanggapan atau ingin menyampaikan pertanyaan. Pak Ilyas, persilakan. Kelompok mana? Oke, ada Mas Imam dari kelompok 4. Pak Ilyas, persilakan. Perkenalkan, nama saya Imam Supriyanto dari kelompok 4. Ingin menanyakan bagaimana pendapat kelompok 2 terkait pandangan Islam mengenai nikah online. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Imam. Pertanyaannya menarik ya, cukup bagus. Pertanyaannya dari kelompok 4 yang diwakili oleh Mas Imam di sini, yang bersangkutan bertanya ke kelompok 2, bagaimana pandangan kelompok 2 mengenai nikah online dalam pandangan Islam. Oke, Pak Ilyas, persilakan. Kelompok 2 bisa menjawab dengan sebaik-baiknya. Pernikahan secara online itu tidak sah. Oke, terima kasih Mbak Frizana yang mewakili kelompok 2 menjawab pertanyaan menarik dari kelompok 4. Pada prinsipnya yang disampaikan kelompok 2, nikah online dalam pandangan Islam itu memang tidak sah ya. Karena menurut kelompok 2, tidak sahnya ini karena pasangan baik itu mempelai laki-laki dan perempuan ataupun juga yang menikahkan, dalam hal ini penghulu, tidak berada pada satu majelis atau satu forum yang sama. Terima kasih jawabannya, nanti bisa kita simpulkan bersama-sama di akhir ya, supaya bisa mendalami. Nah, oke anak-anak, untuk selanjutnya di sini kita akan menganalisis dan mengevaluasi bersama bagaimana proses pembelajaran selama kalian berdiskusi dengan kelompok masing-masing. Pak Ilyas berikan kesempatan, siapa yang mau menyampaikan hambatan selama menjalani proses pembelajaran atau diskusi dengan temannya. Silakan untuk kelompok 3 ya, diwakili Mbak Devi. Tidak semua sumber dapat kita temui dalam internet. Jadinya materi
Baik anak-anak, kita sudah selesai diskusi ya. Sekian kelompok sudah ada yang presentasi dan juga sudah ada yang menanggapi, baik itu berupa pertanyaan dan juga berupa tanggapan. Nah, setelah ini bersama-sama Pak Ilyas akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok yang nanti setiap kelompok itu ada yang bertugas sebagai naib atau orang yang menikahkan, dan kelompok yang lain adalah mencari pasangan untuk melakukan ijab qabul. Yang tidak mendapatkan pasangan bagaimana Pak Ilyas? Yang tidak mendapatkan pasangan, nanti tugas yang ketiga itu adalah bertugas mempersiapkan sarana dan prasarana yang ada. Nah, kalau begitu Pak Ilyas berikan kesempatan kalian untuk bisa membagi kelompok mencari pasangannya masing-masing. Setelah itu kita persiapan untuk melakukan simulasi pembelajaran, dan setelah kegiatan selesai akan kita simpulkan bersama-sama, kita refleksikan bersama-sama. Setelah itu Pak Ilyas tutup. Bisa dipahami? Oke, silakan yuk. Bagi kelompok, cari pasangannya masing-masing, ya. Silakan berpasang-pasangan. Kemarin sama siapa? Saudara Febri bin Eko, saya nikahkan dan kawinkan saudari Birzana bin Hadi yang telah memakai kepada saya dengan mas kawin 1 gram emas dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Birzana binti Hardi untuk diri saya sendiri dengan mas kawin tersebut tunai. Saudara Yogi bin Edi, saya nikahkan dan kawinkan saudari Ade Putri bin Makno yang telah memanggil kepada saya dengan mas kawin uang tunai 1 miliar dibayar tunai. Saya terima nikahnya dan kawinnya Ade Putri binti Makno untuk saya sendiri dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara Su bin Agus, saya nikahkan dan kawinkan saudari Anissa binti Arif yang telah memakai kepada saya dengan mas kawin setelah surat dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Tri Anissa Rahmawati binti Arif dengan diri saya sendiri dengan mas kawin dibayar tunai. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara Jadeni bin Joko, saya nikahkan dan kawinkan engkau dengan saudari Pradila bin Yanto yang telah memaafkan kepada saya dengan mas kawin setelah surat bayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Pradila binti Yanto untuk diri saya dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara Adi bin Arif, saya nikahkan dan kawinkan saudari Elisa binti Irwan
yang telah memakan kepada saya dengan mas kawin 1 ekor sapi dibayar tunai. Saya terima nikahnya Elisa binti Irfan untuk diri saya dengan mas kawin tersebut bayar tunai. Saudara Imam bin Sukamto, saya nikahkan dan kawinkan saudari Devi bin Kamto yang telah memakan kepada saya dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Saya terima nikahnya Devi bin Kamto untuk diri saya dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara Asyika bin Musuh, saya nikahkan dan kawinkan saudari Altafia bin Yati yang telah memakai kepada saya dengan mas kawin 1 cincin emas 1 gram dibayar tunai. Saya terima dan nikahnya nikah binti Yati dengan diri saya dengan mas kawin emas cincin emas 1 gram bayar tunai. Kita memaklumi bersama anak-anak dalam suatu proses pembelajaran itu pasti ada lebih dan kurang. Namun kekurangan atau hal yang menjadi hambatan bagi kita semua, pastikan ini menjadi pengalaman berharga. Kita ambil hikmahnya supaya diskusi ke depan dalam proses pembelajaran yang lain akan lebih baik lagi, seperti itu. Oke? Untuk yang terakhir kali, ya, kegiatan pembelajaran ini sudah selesai. Pak Ilyas minta tolong anak-anak, barangkali ada yang bisa membantu Pak Ilyas. Hal apa saja yang bisa kita simpulkan atau sedikit refleksi materi apa yang kita dapat pada kesempatan pembelajaran hari ini. Silakan. Perkenalkan, saya Dewi Permasari. Di sini kemudian saya mengumpulkan hasil diskusi kami. Ketika seorang hamba menikah, berarti dia telah menyempurnakan setengah agamanya. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Ade Putri Purnamasari yang telah membantu Pak Ilyas menyimpulkan materi pembelajaran kita kali ini. Cukup menarik ya menurut Mbak Ade Putri. Hal yang bisa kita dapati ternyata pernikahan itu untuk menyempurnakan ya kan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke. Cukup menarik ya, tentunya apa yang kita pelajari hari ini sedikit atau banyak semoga dapat mendatangkan manfaat bagi kita semua. Oke, anak-anak sekalian, sebelum Pak Ilyas menutup kegiatan belajar kali ini, ada LKPD, lembar kerja peserta didik, yang ini nanti bisa kalian cek di Google Classroom kalian. Tugas yang akan kita kerjakan bersama-sama dan insya Allah akan dikumpulkannya minggu depan, gitu nggih? Nah, untuk pembelajaran minggu depan kita tetap akan melanjutkan materi pernikahan dalam Islam dengan materi yang berbeda, ya. Tujuan pembelajaran yang berbeda supaya kita semakin memahami lebih dalam apa yang harus kita persiapkan dalam menyambut pernikahan dalam Islam untuk kedepannya, gitu. Sekian pembelajaran kali ini. Mari bersama-sama kita akhiri dengan melafazkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita akhiri pembelajaran kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.